Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membuat video tentang integrasi pola tanam dengan peternakan, sistem 3 strata, guna untuk memenuhi tugas kuliah sistem pertanian terpadu. Perkenalkan, saya Dewi Fatnasari, NPM 23 sebagai pembuat materi sekaligus narasi. Ada juga Anggi Widyastuti, NPM 10, bertugas menjelaskan integrasi pola tanam dengan peternakan secara umum. Selanjutnya ada Habib Muhlisin, NPM 27, bertugas untuk mewawancarai peternak ayam. Selanjutnya ada Bella Mariana, NPM 01, bertugas mewawancarai peternak sapi perah. Ada juga Treska Alfian, NPM 16, bertugas mewawancarai peternak bebek. Selanjutnya ada Saiful Husnul, bertugas menjelaskan tentang sistem 3 strata. Ada juga Yeni Rahmawati, NPM 17, bertugas membuat kesimpulan. Serta yang terakhir yaitu Muhammad Irfan Saifuddin, NPM 22, bertugas sebagai editor. Itu perkenalan dari kelompok kami, kelompok 4. Langsung saja kita masuk ke penjelasan awal. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Widyastuti, NPM 191070101010. Saya dari kelas peternakan angkatan 2019. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan tentang integritas pola tanam peternakan secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang integritas pola tanam peternakan. Nah, kalian tahu nggak apa itu integritas pola tanam peternakan? Jadi, integritas pola tanam peternakan yaitu suatu penerapan usaha antara komoditas tanaman dan komoditas ternak, yang mana nantinya limbah peternakan diolah menjadi pakan ternak dan kotoran hewan menjadi pupuknya. Selain itu, integritas pola tanam peternakan bisa diartikan sebagai suatu pola, suatu cara dan tata letak penanaman hijauan pakan ternak untuk mencapai suatu kesatuan dalam penyediaan hijauan pakan sepanjang tahun. Nah, contohnya nih kayak sistem 3 strata. Adapun ciri utama dari integritas pola tanam yaitu adanya sinergisme atau keterkaitan antara peternakan dan tanaman. Nah, contoh sederhana nih kayak petani yang memanfaatkan limbah peternakan sebagai pakan ternak dan kotoran hewan sebagai pupuk organik. Nah, selain itu, ada kelebihan dari pemanfaatan limbah yang mana mampu meningkatkan ketahanan pakan dan menghemat tenaga kerja. Contoh sederhana, pemanfaatan pupuk organik dari kotoran sapi bisa menghemat dan juga menggantikan pupuk anorganik. Jadi kesimpulannya, keduanya mempunyai keterkaitan antara peternakan dan pola tanam hijauan pakan. Nah, berikut ini ada contoh video peternak yang menerapkan integritas pola tanam peternakan. Kalian pasti penasaran. Yuk kita intip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Muhlisin, NPM 27, dari kelompok sistem pertanian terpadu 4, dari peternakan A. Di sini saya ada di peternakan ayam milik Pak Suhadi, dan di sini saya akan mewawancarainya mengenai tugas kuliah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Muhlisin, dari Untidar Magelang. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Suhadi yang punya peternakan ayam di sini. Ini kan peternakannya kakak ya. Oke. Ini populasinya setiap kandang ini berapa, Pak? Setiap kandang ini 11.000. 11.000, yang situ 22. Yang 23 ini 11-an, yang kandang 4 itu 22. Itu kan pasti apa itu menghasilkan kotoran yang banyak nih kita. Kotoran SS itu loh. Oh iya, Ini amoniak ini. berapa
ada pengolahan khusus apa buat ini? Boten, ini ikut dibuang untuk pupuk tebu. Oh, okay. Saya punya lahan tebu, jadi kalau terutama kalau musim kemarau itu langsung diecer di lahan tebu buat pupuk. Jadi dibuat itu ya, pupuk tebu gitu ya? Iya, tapi untuk musim penghujan seperti ini kan nggak bisa buang. Masalahnya lokasi tebu kan di dalam, di jalur akses jalannya yang nggak bisa masuk. Jadi kemungkinan besar kalau musim hujan kayak gini tuh bukan dibuang, kadang dibakar. Jadi sia-sia. Selain itu kan juga membutuhkan sekam gitu ya? Iya. Sekamnya itu diperoleh dari mana saja? Itu dari penggilingan padi, terutama dari sini, dari desa tetangga. Kalau nggak ada ya cari di desa-desa lainnya. Saya kan punya tenaga yang khusus untuk mencari sekam itu. Terima kasih Pak. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Mariana, NPM 01, kelas peternakan A dari kelompok 4 Sistem Pertanian Terpadu. Di sini, saya akan mewawancarai Bapak Darso selaku peternak sapi perah di daerah Pati, Jawa Tengah. Halo semuanya, sekarang saya ini mau tanya-tanya dengan Bapak Darso yang berprofesi sebagai peternak sapi perah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sapinya di sini ada berapa ya jumlahnya Pak? 15. 15. Sapi perah yang ada di kandangnya Bapak itu dikasih makan apa ya? Makannya konsentrat, katul dan rumput. Rumput. Pemberian makannya setiap hari itu berapa kali? Pemberian 2 kali, Pagi sama? pagi sama sore. Kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Pak peternakan ini? Mulai tahun 1996 Sampai sekarang ya Pak? sampai sekarang. Kalau setiap harinya itu pakan yang dihabiskan kira-kira berapa Pak? Sekitar 1,5 kenal untuk konsentrat dan rumput itu sekitar 300-an 400 kilo. Rumput yang dipakai untuk ternak sapi perah ini apa jenisnya ya Pak? Rumput gajah, Gajah saja atau ada yang lain? enggak rumput gajah. Untuk rumput gajah itu ditanam di ladang sendiri atau gimana? Lahan sendiri, di lahan sendiri. Kira-kira berapa ya Pak luasnya itu lahan yang digunakan untuk menanam hijauannya? Sekitar setengah hektar. Kalau luas kandang sapinya berapa? Luas kandang sapi itu 8 kali 12. 8 kali 12. Kan banyaknya sapi tadi 15 ya Pak. Itu yang bisa diperah berapa jumlahnya? Bisa diperah 7. Yang lainnya bunting, ada pedet, ada darah. Kan pastinya dari peternakan sapi ini kan ada kotorannya ya Pak. Ya. Itu kotorannya dijadikan apa ya Pak? Untuk pupuk ke lahan rumput. Kan kotorannya tadi dijadikan pupuk untuk hijauannya. Selain itu kotorannya diapakan ya Pak? Dibuat untuk biogas. Untuk biogas ya. Terus hasil susunya itu dijual kemana? Dijual ke lokal Pati saja. Itu dalam bentuk segar atau sudah olahan? Segar. Apabila ada sisa dari susu waktu kemerahan itu diapakan ya Pak? Diolah, dibuat yogurt sama susu rasa. Jadi langsung dijual ke masyarakat gitu ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu, Bapak dalam mengelola peternakan tersebut membutuhkan karyawan atau tidak? Ada 1 orang yang memandikan sapinya. Satu orang saja, berarti yang lainnya sama keluarga saja. Iya.
Apa yang menjadi motivasi Bapak dalam mendirikan peternakan sapi perah ini, Pak? Ya, supaya orang-orang itu bisa sehat untuk minum susunya. Apa dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini pada peternakan sapi perah, Bapak? Udah ada dampaknya, Berarti harga jual itu susu juga masih sama. masih sama, tetap bagus. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tres Kalvian dari kelompok 4 Sistem Pertanian Terpadu NPM 16 ingin menjelaskan video tentang integritas pertanian. Dan sekarang kita berada di kandang punyanya Bapak Sarul Hidayat. Ya, sekarang kita langsung bertemu dengan ownernya Bapak Sarul Hidayat. Ya, sekarang kita sudah bertemu dengan ownernya langsung. Ya, ini namanya Bapak Sarul Hidayat yang punya kandang ini. Pak, gimana? Assalamualaikum. Ini saya mau nanya-nanya Pak tentang bebek ini. Kalau bebek ini populasinya sekitar berapa ya Pak? Alhamdulillah sekarang populasi bebeknya udah masuk angka 1000. Cuman ini karena kemarin kita sudah panen, ini ada bebek yang baru ini berumur 3 minggu dan yang ini berumur 1,5 bulan. Kalau pemberian pakannya ini dipakai pakan apa ya Pak ya? Biasanya kita untuk starter kita memakai pakan 511. Dan untuk finishing kita memakai pakan BP11 produksi Pokpan. Kalau pemberian pakan dalam sehari bisa mencapai berapa kilo ya Pak? Ini bebek Biasanya kalau kita udah masuk umur 14 hari atau lebih itu sehari itu bisa mencapai 3 kilo per hari. Cuman kalau untuk starter itu kita menghabiskan satu karung itu untuk 100 bebek untuk 14 hari. Jadi satu karung itu untuk 14 hari 100 bebek. Itu menggunakan BP 511. Seperti itu. Berarti kalau untuk kotorannya sendiri ini Bapak diolah lagi untuk dijual apa untuk dipakai pupuk apa seperti apa Pak? Ya kebetulan kandang kami berada di sekitaran sawah dan sebagian sawah ini pun ada yang kami jadikan kebun untuk menanam sayuran atau lain-lain, maka dari kotoran ini kita pergunakan untuk biasanya menanam, jadi kita pergunakan lagi. Kalau untuk kebunnya sendiri ini ditanam apa ya Pak ini? Ini kita menanam sayuran yaitu yang bernama sayur oyong ya, sayuran yang bernama oyong, yang bentuk buahnya itu seperti ini. Ini bentuk buah dari sayur oyong. Ya, ini berarti kotoran bebek tersebut dimanfaatkan buat ya, kotoran bebek ini, itu pupuk kami sini. manfaatkan untuk pupuk sayur-sayuran dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai sistem 3 strata. Apa sih sistem 3 strata? Sistem 3 strata adalah merupakan cara untuk pemotongan dan penanaman hijauan yang berupa rumput, leguminosa maupun rambanan dan pohon. Dan sebagai alternatif pemanfaatan lahan dan sebagai basis ekologi dengan tujuan untuk pemenuhan sumber pakan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sistem 3 strata, di sini saya akan mencoba mengilustrasikan sistem 3 strata tersebut. Di sini sudah terdapat 3 polybag yang nantinya saya akan ilustrasikan. Yang pertama itu polybag strata 1 menggambarkan musim penghujan, strata 2 menggambarkan musim kemarau, strata 3 menggambarkan musim kering. Yang dimana strata 1 akan ditanami oleh leguminosa. Pada strata 2 musim kemarau akan ditanami oleh semak. Dan pada strata ketiga yaitu musim kering kita tanami dengan pepohonan. Dengan 3 strata tersebut, maka
dalam kurun waktu 1 tahun, hijauan pakan ternak akan terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syaifuddin, NPM 1910101022, kelas peternakan A, dari kelompok 4 Sistem Pertanian Terpadu. Di sini saya sebagai editing dari video-video yang telah dibuat oleh teman-teman dari kelompok 4 Sistem Pertanian Terpadu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawati, NPM 1910701017 dari kelas peternakan A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan apa saja sih yang kita dapat dari penjelasan-penjelasan di atas? Jadi, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa kita integrasi pola tanam dengan peternakan melalui pola STS sistem 3 strata, yaitu sangat menguntungkan. Pemanfaatannya, kotoran ternak dapat dijadikan pupuk untuk menyuburkan hijauan makanan ternak atau yang biasa kita sebut dengan HMT. Sedangkan pola tanamnya terdiri dari rerumputan yang melimpah di musim penghujan, seperti leguminosa, semak-semak yang tersedia di pertengahan musim kemarau, serta berbagai pohon yang dapat dijadikan pakan ternak selama musim kemarau. Sehingga dengan integrasi pola tanam ini, hijauan dapat tersedia di sepanjang musim, baik itu musim penghujan maupun musim kemarau. Jadi kesimpulan yang saya simpulkan adalah di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.